Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Avanari. Bau-baunya ada yang kangen nih sama pengisi suara yang satu ini. Iya kan? Jadi Ane mau nyeritain drama Korea terbaru dari TVN dengan judul Awaken nih guys. Film ini menceritakan tentang sejumlah kasus misterius di sebuah kota. Dalam penyelidikan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, para tim dari Badan Penyelidikan Korea nantinya akan menemukan adanya hubungan antara kasus di masa kini dengan kasus yang terjadi 20 tahun yang lalu. Wah, misteri banget kan? Badan Penyelidikan Korea akan dipimpin oleh Jung Woo, seorang detektif yang kompeten dan jenius nih guys. Ia kemudian dibantu oleh Hee-won, seorang petugas polisi dengan semangat juang yang sangat tinggi. Ada juga seorang agen khusus FBI yang menyimpan banyak rahasia bernama Jamie Layton. Mau tahu kelanjutan ceritanya kayak apa? Makanya simak video ini sampai akhir ya guys. Jadi awal cerita di 20 tahun yang lalu, ada kejadian aneh di desa Malam Putih dan di sana terjadi kekacauan yang mengakibatkan banyak sekali orang yang mati. Mereka mati dalam keadaan tidak wajar dan ada yang mati dengan cara menikam dirinya sendiri. Wah, ngeri ya guys. Lebih anehnya lagi nih, di situ ada seorang anak kecil yang berjalan biasa aja di antara para mayat nih. Wah, kalau aku ngelihatnya aja udah ngeri ya guys. Dia juga mengatakan kepada seseorang yang lebih dewasa darinya bahwa dirinya lah yang mengakibatkan semua kekacauan yang terjadi. Selain itu, di sampingnya juga ada dua orang anak kecil yang saat ini masih menjadi misteri akan identitasnya nih guys. Kembali di masa sekarang, terlihat sebuah truk perampok bank sedang dikejar oleh polisi yang melewati sebuah jembatan. Di sisi lain, sudah ada tim yang siap menghadang truk para perampok tersebut nih guys. Tidak disangka, di dalam truk salah satu perampok ternyata sudah ada si Jung Woo yang menyelinap masuk dan mengagetkan si perampok itu. Saat truk itu hampir sampai ke arah Hee-won, dia dengan cepat langsung menembak ban truk itu yang membuatnya oleng dan kemudian jatuh nih guys. Perampok yang keluar duluan dari dalam truk pergi menyandra seorang siswa yang saat itu ada di tempat kejadian. Jung Woo yang keluar dari truk tanpa adanya cedera menodongkan pistol ke arah perampok dan ingin menembaknya tanpa memperdulikan keadaan si Sandra itu tadi guys. Bahkan Hee-won juga ikut panik melihat si Jung Woo ingin menembak si perampok itu tadi guys, yang kemungkinan aja membuat perampok itu melukai si Sandranya tadi. Peluru yang ditembakkan dari pistolnya meleset mengenai pelang yang mengakibatkannya jatuh mengenai si perampok dan membuatnya pingsan tidak sadarkan diri. Kembali ke kantor, mereka dimarahi habis-habisan karena telah menembakkan pistol di tengah publik. Namun si Jung Woo sepertinya cuek aja nih mendengar semua omelan dari atasannya. Selanjutnya mereka diberikan rekaman dari seorang misterius yang memberikan kabar tentang surat pembunuhan yang diterima oleh reporter bernama Lee Ji-wook. Dia mengatakan akan terjadi pembunuhan di sebuah hotel Seoul de Marian pada pukul 11 malam nantinya. Lee Ji-wook ini adalah seorang reporter yang selalu menyalahkan polisi dan dia selalu membicarakan kalau kepolisian itu tidak pernah bertindak atas peringatan pembunuhan yang terus terjadi selama ini. Singkat cerita, si Jung Woo dan timnya pergi menyelidiki hotel yang dibicarakannya tadi. Di sana mereka menemukan seorang pemilik hotel itu tewas setelah berenang nih guys. Yang sebelumnya, korban melihat jam tangannya terlebih dahulu sebelum berenang. Saat ditemukan, dia sudah mati dalam keadaan tersenyum, seperti ada sesuatu yang membuatnya bahagia. Wah, apa ya kira-kira? Di sisi lain, kita akan diperlihatkan sebuah uang dan emas yang kemungkinannya adalah barang bukti perampokan bank yang telah hilang. Di situ muncul seseorang yang berkomunikasi dengan pihak kepolisian nih guys. Mereka membahas tentang seorang arsitek dan keinginan mereka menjadikan seorang perampok bank untuk mencuri dana gelap rahasia. Pria itu kemudian berterima kasih dan akan mengirimkan uang ke rekeningnya nih guys. Setelah itu, dia menemui sosok penting yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di 28 tahun silam. Di kantor polisi, Jung Woo melihat laporan kasus kematian bunuh diri seorang pemerkosa.
Setelah itu dia juga mengirimkan sketsa gambar wajah seorang wanita yang mungkin kini usianya mencapai 36 tahun kepada kenalannya nih guys. Dia terakhir kali bertemu dengannya pada 28 tahun yang lalu. Keesokan harinya, mereka membahas tentang kasus bunuh diri seorang pemerkosa yang jatuh melompat dari atas gedung saat berkumpul dengan teman-temannya. Kedua, kasus kematian seorang direktur yang dikenal kejam dan brutal. Dia ditemukan mati di tempat perburuan yang dia kunjungi sebulan sekali. Sekumpulan anjing membunuhnya saat dia masuk tanpa perlengkapan. Nah, ini nih yang buat aneh takut sama anjing. Kasus ketiga terjadi di sebuah pesta yang diadakan oleh orang yang pertama kali kita temui matinya dalam keadaan berenang tadi nih guys. Dilaporkan adanya kasus kematian di tempat itu sejumlah 8 orang dan adanya laporan dari 38 korban termasuk korban cedera dan totalnya adalah 67 korban. Tapi dia sama sekali tidak pernah didakwa guys. Di televisi, Lee Ji-wook menerima surat peringatan akan terjadinya pembunuhan lagi. Pesannya adalah, saat ayam biru naik di atas domba merah, nimfomania akan menghadapi jalur panjang tidak terhentikan di jalanan. Wah, kira-kira apa ya artinya? 나머지는 횡설수설이거나 무슨 일이 일어났는지 보지 못했거나. Di saat yang sama, ada seorang pimpinan perusahaan bernama Jang Yong-sik. Dia berkata kepada karyawannya sama persis dengan yang dikatakan oleh anak kecil misterius di Desa Malam Putih. Scene berganti pada seorang wanita yang sedang dikejar oleh seorang pria tua yang ingin memperkosanya nih guys. Wanita itu berlari kemudian menjatuhkan diri dari atas gedung karena tidak mau dimainin oleh om-om. Jungwoo bangun dari tidurnya di dalam sel tahanan dan di sini dia sedang mengumpulkan informasi dari penjahat mengenai caranya mendapatkan obat-obatan. Pria itu memberitahu kalau dia biasa mencarinya di rumah sakit dengan memintanya pada dokter sesuai resep yang dia butuhkan. Kembali di kantor, Jungwoo yang melihat semua pesan yang dikirimkan ke reporter Lee tiba-tiba mendapatkan wangsit nih. Dia mengetahui di mana lokasi pembunuhan selanjutnya berlangsung. Di saat yang sama, si Jamie yang sudah sampai di Korea mencari sebuah lokasi tertentu pada GPS-nya. Ketika berjalan dengan sambil melihat GPS guys, dia bertemu dengan seorang wanita yang berlari dari kejaran pria mesum yang mencoba memperkosanya. Dia kemudian membanting dan mengunci pria itu di atas tanah. Namun dia berhasil kabur ketika dia sedang lengah. Jungwoo dan Hee-jun sadar kalau persamaan dari ketiga korban pembunuhan yang sebelumnya adalah sama-sama tidak waras nih guys. Jungwoo yang melihat korban selanjutnya berlari dan berusaha untuk menangkapnya. Begitu juga dengan Jamie. Keduanya kemudian bertemu di rel kereta api nih guys. Dan Jungwoo merasa kalau dia pernah bertemu sebelumnya. Pria yang sudah tidak waras itu berlari dan berhenti di tengah rel saat kereta api berjalan. Sayangnya, Jungwoo yang berlari untuk menyelamatkannya tidak sempat nih guys. Udah tahu kan apa yang terjadi? Dari sini, kasus yang menghubungkannya dengan masa lalu pun dimulai guys. Saksikan kelanjutan episode 2-nya di channel YouTube-nya Avanari. See you, bye-bye.